Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Itu luar biasa, fantastis, bombastis. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat. Oke. Sehat, Bu. Untuk materi layanan BK hari ini, Ibu mau menyampaikan beberapa tips tentang belajar selama dalam keadaan COVID seperti ini. Ya, kenapa Ibu berikan ini? Karena akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir kita sudah lewat pembelajaran daring, ya. Baik, sebelumnya Ibu mau lihat dulu nih siapa-siapa saja yang tidak hadir. Hadir semua sepertinya ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan link kehadiran lewat Google Form. Nanti silakan kalian isi seperti biasa. Nanti Ibu lihat kembali di laptop Ibu. Oke. Tujuan dari Ibu memberikan layanan ini yaitu karena keadaan kita yang seperti ini supaya nantinya bisa kalian gunakan pada saat kalian pembelajaran daring di rumah. Jadi harapan Ibu nanti setelah mendapatkan materi layanan ini kalian bisa gunakan dan tidak merasa bosan dan jenuh selama daring sekarang ini. Oke, sebelum masuk materi, mohon maaf kita berdoa dulu ya sebelum mulai ya supaya nanti kita dalam keadaan sehat walafiat terus dan menjadi dilancarkan dan dimudahkan pada saat kita daring hari ini. Oke, silakan salah satu teman boleh memimpin doa, terserah, bebas aja siapa. Silakan. Saya aja, Bu. Nah, silakan. Natalia. Baiklah, teman-teman, mengikuti pelajaran. Marilah kita berdoa selesai. Oke, baik, Natalia, terima kasih sudah memimpin doa. Selanjutnya, tujuan tadi sudah Ibu sampaikan ya, agar nantinya bisa digunakan, kalian bisa menganalisis, kemudian mempraktekkan di rumah kalian, di tempat masing-masing pada saat daring ini, supaya tidak bosan. Oke, Ibu akan mencoba membuka PPT dulu, mudahan bisa ini ya, nanti tolong dibantu, saya tidak bisa. Bu. Tips belajar efektif di tengah masa Oke, baik. Kenapa Ibu sampaikan ini? Karena kan selama dari ini pastinya kalian merasa tidak nyaman, jenuh, bosan, tugas, maka tugas terus itu akan membuat kalian membosankan belajar di rumah. Nah, mungkin sebelum masuk materi, Ibu mau tahu dulu nih. Silahkan kalian berbagi pengalaman. Bebas aja ya, siapa saja. Bagaimana rasanya selama pembelajaran daring ini selama 6 bulan ini? Silahkan. Siapa aja yang mau? Silahkan. Natalia mungkin? Ya, Bu, saya di pembelajaran tentang pandemi ini. Sekian, Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Natalia. Ada lagi yang lain? Silahkan curahkan pengalamannya pada saat pembelajaran daring selama 6 bulan ini, keluh kesahnya gimana? Permasalahan ini mungkin rata-rata sama ya pengalaman anak-anak semua. Kadangkala kalau Natalia tadi kan pengalamannya karena sinyalnya kurang, mungkin pembelajaran daring tidak ini ya, tidak tidak terlalu bagus ya, atau tidak terlalu Bu. ini. Tidak efektif, Bu. Tidak efektif, Bu. Ya, kemudian dari efektif di rumah yang pertama ialah kamu harus menentukan schedule. Misalnya pembelajaran daring kita dari jam, kita lanjut ke tips kedua. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Tips kedua yaitu rapikan meja belajar. Nah, selama libur ini kadangkala meja belajar itu bisa berdebu, kemudian banyak pasir atau buku berantakan karena tidak sempat waktu membereskan karena daring terus. Nah, selama libur ini gunakanlah waktu untuk merapikan meja belajar. Misal, kalau memang tidak ada meja belajar gimana, Bu? Ya, pakai cukup seadanya aja. Yang ada di rumah dirapikan, dibersihkan supaya belajarnya menjadi nyaman. Misalnya di sini kan dikasih sedikit penyejuk, bisa meletakkan tanaman hias, akuarium kecil, nah itu boleh.
boleh seperti itu. Tips ketiga, cari tahu belajar yang sesuai. Nah, selama ini belajar yang sesuai seperti kalian seperti apa? Misalnya sambil ngemil kah, sambil mendengarkan musik, atau sambil nonton film. Oh jangan ya, kalau nonton film malah ini, kadang-kadang malah tidak konsen. Malah nonton filmnya lanjut, kemudian malah belajarnya enggak. Nah, kalau bisa Lili di itu, ini Bu. aja ya, Lili itu. diselingin. Misalnya kalau nonton-nonton, kalau mau apa namanya, mau belajar ya belajar. Kenapa Andi? Ada yang mau disampaikan mungkin? Enggak, Bu. Itu si Lili itu, Bu. Memang dia kalau belajar biasanya sambil nonton, makanya nggak belajar lagi dia. Tadi aja tidur ya Dini ya. Iya, Bu. Enggak Ya, lagi Dini. Bu. Sudah hampir tidur dah. Kemudian tips yang selanjutnya, ini tadi kita sampai dengan cari tahu belajar yang sesuai atau gaya belajar kalian itu seperti apa sih? Kalian bisa lihat-lihat lah nanti materi selanjutnya kita bahas ya gaya belajar. Ini cari tahu dulu. Cari media belajar yang tepat. Seperti apa sih? Misalnya sekarang kan kita ada ini ya, ada ruang guru. Sekarang sudah ada pembelajaran online tuh banyak. Jadi kemudian belajar bareng teman. Nah, gimana Bu belajar bareng teman? Kita kan nggak bisa ketemu nih. Nah, belajar bareng teman bisa dengan video call misalnya. Lewat video call WA group boleh. Untuk berapa orang? 6 orang. Paling maksimal 6 atau 8 ya, kalau tidak salah ya. Yang keenam, minum air putih. Ini pasti ya, kalau kalian kurang minum air putih, kurang makanan 45 sempurna itu biasanya akan badan tidak terasa nyaman. Mending kita makan makanan bergizi itu harus terakhir yaitu berolahraga. Olahraga ini tidak usah harus jauh-jauh, cukup di sekitaran rumah. Kemudian peregangan tangan, leher. Kemudian apa namanya, kan kita lama duduk nih, bisa kalian boleh istirahat sebentar, misalnya ke dapur bikin minum atau cari makan cemilan. Nah, itu bisa berapa tips yang Ibu sampaikan dari ketujuh ini. Silahkan yang mau bertanya, silahkan kalian diskusikan dari 7 ini, yang mana yang pas dengan kalian atau mau ada tambahan. Nanti diskusinya bisa untuk 3 kelompok. Selama ini pembelajaran kalian daring di rumah seperti apa? Silahkan Ibu beri waktu berapa menit ya? 3 menit cukup? 3 menit cukup ya? Cukup. Oke, silahkan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Seperti apa tips belajar selama daring? Setuju. Oke, sepakat ya semua ya. Nah, dari ketiga diskusi ini, siapa yang mau nyimpulkan? Dari 3 diskusi ini silahkan. Gus mau nyimpulkan, Gus? Ya, saya coba Bu ya. Silahkan Gus. Ya, dari apa yang Ibu paparkan tadi, mungkin saya dapat memahami dan menyimpulkan bahwa beberapa proses belajar jarak jauh ini, artinya pertama kita bisa membagi waktu atau mengatur jadwal, mulai dari schedule apa yang kita dahulu. Ya, tadi sudah disimpulkan oleh 2 teman kalian bahwa tips belajar selama daring ini, selama COVID ini, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yaitu internal itu dalam diri kita, yang eksternal dari luar lingkungan kita. Kemudian yang lainnya tentukan waktu, kemudian boleh beres-beres di rumah, rapikan meja belajar supaya tidak bosan ya. Kemudian cari tahu belajar yang sesuai itu seperti apa. Kalian pasti tahu, saya ini berasa nyaman belajarnya seperti ini misalnya. Kemudian cari media belajar yang tepat. Lalu belajar bareng teman juga bisa, kemudian berolahraga sedikit. Ya, olahraga yang tidak terlalu berat ya. Nah, kesimpulan sudah Ibu simpulkan. Kita mengakhiri materi layanan hari ini. Silahkan salah satu teman kalian untuk memimpin doa penutup. Tadi kan kita awalnya doa ya, diakhiri dengan doa pula. Silahkan. Ya, untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.